Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku lulusan SLTA yang saya banggakan. Beberapa hari ini banyak di antara kalian, anak-anakku, wajahnya murung ya. Ada yang mengurung diri bahkan di kamar. Ada yang malu bertemu tetangga. Bahkan ada orang tuanya yang ikut-ikut sedih karena anaknya belum diterima di perguruan tinggi negeri. Saya ingin mengajak kita berpikir pelan-pelan. Ayo, benarkah kalau tidak masuk PTN itu berarti gagal? Menurut saya belum tentu. Belum tentu benar. Yang gagal itu bukan karena tidak diterima di PTN. Yang gagal itu adalah kalau kita berhenti belajar, lalu kehilangan semangat, dan juga lalu menyerah sebelum berjuang. Hari ini jumlah lulusan SMA, lulusan madrasah aliyah dan SMK itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan daya tampung PTN. Artinya, memang tidak mungkin bisa semua anak-anak diterima di PTN ya. Jadi jangan lalu menganggap diri kalian kurang pintar hanya karena belum lolos seleksi PTN. Masih ada jalan lain. Apa itu? Salah satunya adalah masuk perguruan tinggi swasta atau kita kenal namanya PTS. Adik-adikku, dulu mungkin ada anggapan bahwa PTS adalah pilihan kedua. Tapi sekarang zaman sudah berubah loh. Banyak PTS yang kualitasnya itu bagus, dosennya hebat, fasilitasnya berkembang, kerjasama dengan dunia usaha bagus, dan demikian juga dunia industri, bahkan kerjasama internasionalnya luas. Untuk diketahui bahwa lulusannya banyak juga yang telah menjadi pemimpin, pengusaha, guru, dokter, insinyur, peneliti, maupun juga pejabat publik. Nah, yang menentukan masa depan itu bukan sekedar papan nama kampusnya loh ya, tetapi bagaimana mahasiswa mampu memanfaatkan kesempatan belajar selama kuliah. Saya sering bertemu lulusan PTN, ya banyak yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, saya juga bertemu lulusan dari PTS yang luar biasa karena rajin belajar, disiplin, mau terus mengembangkan dirinya sendiri dan tidak pernah berhenti belajar. Jadi jangan hanya bertanya kuliahnya di mana. Yang lebih penting adalah selama kuliah nanti saya akan menjadi seperti apa. Demikian juga orang tua, jangan terjebak pada gengsi loh ya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar nama besar kampus, sampai lupa menghitung kemampuan ekonomi keluarga. Bahkan lupa melihat bakat anak. Juga lupa memperhatikan jurusan yang benar-benar sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan masa depan anak. Padahal memilih kampus itu seperti memilih jalan mau menuju tujuan apa. Jalannya bisa berbeda-beda. Tapi kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita tetap akan bisa sampai tujuan. Anak-anakku semua, ada saran dari saya. Juga kepada para orang tuanya. Satu, bagi anak-anakku yang belum diterima di PTN, jangan putus asa ya. Betul, jangan putus asa. Yang kedua, cari PTS yang memiliki izin resmi, akreditasinya yang baik, dosennya yang berkualitas, ya, tata kelolanya yang sehat, serta program studi yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Bahkan banyak kampus-kampus yang sudah terakreditasi sama dengan PTN loh. Yang ketiga, datangi kampusnya, lihat suasananya, tanyakan peluang beasiswanya, ya, program magangnya, kerjasama dengan dunia kerja atau belum, dan bagaimana lulusannya bisa memperoleh pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Pilihlah dengan hati yang tenang, bukan karena gengsi. Nah, yang keempat, khusus bagi orang tua, tentu juga adik-adik yang dari keluarga sederhana atau keluarga miskin. Untuk diketahui bersama bahwa di PTS pun
Anda juga bisa mendapat pembebasan UKT gratis. Kuliah loh ya, gratis. Silahkan Anda berkonsultasi dengan PTS tujuan Anda. Di sana ada peluang namanya KIP kuliah juga, seperti di PTN. Adik-adikku, anak-anakku, dan semua orang tua. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak anak muda yang berilmu, berkarakter, dan mau bekerja keras. Bukan sekedar lulusan dari kampus yang terkenal. Jadi kalau semangat belajar tetap menyala, dimanapun kampusnya, insya Allah masa depan tetap terbuka. Mari kita ubah cara pandang. Jangan bertanya mengapa saya tidak diterima di PTN. Tapi bertanyalah, di kampus mana saya bisa tumbuh menjadi manusia yang nanti bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, tentu juga dengan agama. Karena pada akhirnya yang akan dinilai masyarakat bukan hanya alma mater Anda, alma mater kita, tetapi karya Anda, karya kita, kejujuran Anda, akhlak Anda, prestasi dan manfaat yang kita berikan kepada masyarakat dan bangsa ini. Ingatlah, PTN memang menjadi impian banyak orang. Tetapi PTS juga bisa menjadi jalan menuju masa depan. Yang menentukan bukan pintu mana yang kita masuki, melainkan bagaimana kita melangkah setelah pintu itu terbuka. Jadi, teruslah belajar. Jangan minder, jangan menyerah. Itu yang penting. Masa depan tidak ditentukan oleh status kampus loh ya, tetapi oleh kesungguhan hati, kerja keras, dan doa yang tidak pernah putus dari orang tua. Saya Rafiq Arsidi tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.